Bisa Teh? Ya. Punten juga buat para ustadz ustazah kalau ya beginilah kalau kondisinya kita virtual ya, pasti ada hal-hal teknis dan gangguan jaringan yang mudah-mudahan tidak mengurangi ya. Saya juga sebetulnya kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya keliling-keliling juga ke pondok pesantren, jadi mudah-mudahan tidak mengurangi informasi. Oke. Bisa dimulai ya Teh Yuke ya. Nah, Teh Yuke di mute dulu aja. Oke. Ya, Ustadz Ustazah, izin saya menyampaikan mungkin outline materi kita agak banyak, tapi saya hanya akan menyampaikan sedikit saja sebetulnya tentang perkenalannya saja, karena nanti akan lebih banyak nanti di hari kedua dan seterusnya penjelasan lebih detail dan tentunya lebih praktikal gitu ya, lebih praktikal dari pondok pesantren, dari Darut Tauhid ya, berarti nanti Ustadz-ustazah di sini semua akan dapat materi yang lebih praktis dan lebih langsung melihat langsung contoh-contoh yang bisa ditunjukkan oleh pondok pesantren. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang manajemen sebagai proses dan sebagai fungsi. Ini buat dicatat aja. Yang kedua nanti ada manajemen strategik usaha pondok pesantren. Balik ke yang tadi dulu Teh. Yang ketiga ada manajemen pemasaran dan penjualan. Yang keempat ada manajemen operasional. Yang kelima ada manajemen keuangan dan akuntansi atau pencatatan keuangannya. Yang keenam ada manajemen sumber daya manusia. Begitu. Nah, sebelum kita diskusi tentang masing-masing poin dari 6 poin ini, yang pertama saya ingin ajak diskusi. Pak. Gimana, Kang? Siapa tadi yang menyampaikan? Oke, lanjut dulu ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke masing-masing poin-poinnya, saya ingin diskusi dulu nih kira-kira yang difahami oleh Ustadz Ustazah di sini. Manajemen itu sebetulnya apa ya? Ada yang bisa ngasih ini nggak diskusi manajemen itu sebetulnya apa yang dimaksud dengan mengatur sesuatu ya, betul. Ada lagi pengelolaan. Oke, betul. Suatu usaha yang yang untuk tujuan tertentu nantinya gitu. Ya, betul. Oke, satu usaha untuk tujuan tertentu. Proses, ya betul. Proses sistematis. Oke. Tadi ya kata kuncinya ya, pengelolaan, proses yang tersistematis, usaha untuk mencapai tujuan, yaitu itu definisi-definisi dari manajemen ya. Betul oleh Bapak Ibu semua. Mangga dilanjut Teh Yuke ke poinnya. Nah, ini ya, saya yang tadi masih. Nah, tadi ya manajemen ini pengertiannya tadi ada pengelolaan, ada yang menyatakan usaha untuk mencapai sesuatu gitu ya, kemudian ada yang menyampaikan proses gitu ya. Nah, jadi manajemen ini kan sebetulnya berasal dari kata manage ya, bahasa Inggris ya, artinya mengatur gitu ya. Jadi segala sesuatunya diatur sesuai dengan fungsinya supaya kita bisa mencapai tujuan yang kita harapkan bersama-sama begitu. Jadi kuncinya kenapa kita harus belajar manajemen dalam usaha, para ustadz dan ustazah semua, karena sebuah usaha ini harus kita atur supaya kita benar-benar mendapatkan tujuan dari usaha kita. Dalam hal ini usaha di pondok pesantren tentunya yang utama dalam sebuah usaha adalah keuntungan gitu ya. Yang kedua, karena ini di pondok pesantren, poin utamanya ada poin pemberdayaan dan juga pembelajaran begitu. Jadi tujuan pemberdayaan dan pembelajaran dalam usaha pondok pesantren jadi tujuan yang juga penting, selain tujuan dari utama dari sebuah usaha adalah keuntungan begitu. Jadi manajemen ini membuat kita jadi harus merapihkan semuanya, mengatur semuanya, sehingga semua hal gitu ya dalam hal usaha ini kita
sudah pikirkan, kita rencanakan, kita eksekusi, dan nanti kita evaluasi. Nah, itulah proses-proses manajemen sebetulnya. Oke, lanjut dulu, ayo Kak. Nanti kita diskusi di tengah-tengah. Ayo Kak, bisa dilanjut. Nah, ini kita cerita tentang manajemen strategik atau manajemen strategi usaha pesantren. Untuk usaha pesantren yang dalam hal ini kategori scale up ya, betul ya? Usahanya semua ini yang di sini kategori usahanya scale up ya, berarti usaha lanjutan ya? Iya betul. Sudah berjalan berarti ya usahanya, walaupun mungkin baru berjalan setahun atau mungkin baru berjalan 2 tahun atau bahkan mungkin sudah berjalan puluhan tahun gitu ya. Jadi core bisnisnya atau inti utama dari usahanya sudah ada, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas gitu ya, kapasitas ataupun kualitas dari usaha dan produk yang kita hasilkan. Nah, sekarang kita hidup di era kondisi pandemi ini ya, sudah 2 tahun terakhir gitu ya. Otomatis semuanya berubah ya. Kang Teteh, para ustadz saja terasa nggak perubahannya pandemi ke usaha masing-masing? Terasa banget Pak. Terasa ya. Unit usaha apa yang paling langsung terhantam nih dengan kondisi pandemi ini? Coba ada yang bisa cerita nggak, satu atau 2 orang? Ini minyak rambut nih Pak. ATK Pak. Ustadz Aib, gimana Ustadz Aib? Terimbas Pak, semua ini wisata. untuk ini Pak, untuk produk saya kan minyak rambut, nah sangat berimbas banget Pak, karena sekolah diliburkan, jadi banyak yang tidak cukur rambut dan produk saya nggak laku. Waduh, tapi kan banyak Zoom meeting, harusnya orang pada Zoom meeting, oh ya nggak pakai minyak rambut kalau lagi Zoom meeting ya? Iya, karena tidak tampil modern gaya gitu. Oh, pakai apa? Tetap pakai kemeja tapi bawahnya kan pakai sarungan gitu Pak ya? Nah betul. Oke, langsung berdampak ya, minyak rambut juga ternyata berdampak. Oke, ada yang lain yang benar-benar bahkan Pak Adis semua ya. Pak Adis semua Koperasi pembiayaan terdampak kecuali bisnis dalam sembako sangat berdampak server gitu. Saya seperti ini, saya kan bergerak di bidang parfum. Itu terima sih gitu. Banyak kan orang-orang diam di rumah gitu, nggak banyak yang keluar gitu. Kalian sedikit gitu. Jadi menurut saya semua bisnis terdampak, mau kecil mau besar gitu. Kecuali bahan sembako itu. Kecuali bahan sembako. Gitu. Ada lagi nggak yang bisnisnya malah jadi atau di pandemi ini bisnisnya jadi berkembang, ada nggak? Dari ustadz saja di sini misalnya yang produksi masker gitu, ada yang produksi masker? Ada Pak, saya konektor sama strap masker. Nah, gimana Kang Ustadz Trano, malah jadi makin ramai kan? Iya, di konektor dan strap masker semakin ramai, tapi di bros menurun gitu, bros kerudung menurun. Tapi di strap dan konektor malah makin naik. Ya, oke. Berarti ada juga ya. Ternyata di kondisi pandemi ini peralatan yang berhubungan dengan perlindungan diri ya, yang berhubungan dengan APD, yang berhubungan dengan peralatan medis kelihatannya meningkat ya. Yang lainnya mungkin mau tidak mau harus bertahan dulu. Nanti di materi paling akhir kalau tidak salah ada materi tentang bagaimana mensiasati mempertahankan usaha dalam kondisi pandemi nanti oleh para pakarnya juga. Nah, tapi ya belajar dari pengalaman kondisi pandemi tadi, itu kan sebetulnya mungkin para ustazah di sini juga ada yang mengira nggak atau ada yang menduga nih bahwa nanti 2020 akan ada pandemi, 2019 akan ada pandemi gitu. Ada nggak yang sudah punya prediksi misalnya? Apa memang ya tidak ada gitu? Semua ini hal yang berubah begitu saja dan tidak diprediksi sehingga kita tidak siap gitu. Ada nggak yang mungkin 5 tahun lalu gitu sudah punya prediksi akan ada pandemi gitu? Tidak ada ya, setahu saya ya. Ya. Tidak ada. Mama Lauren. Mama Lauren tapi kan sudah tidak ada ya. Jadi ya begitulah Akang Teteh, Bapak Ibu para ustadz, para asatidz semua, kondisinya lingkungan bisnis gitu ya, lingkungan bisnis selalu berubah.
gitu ya. Sebelum ada pandemi pun kan banyak tren yang selalu bergeser dalam lingkungan bisnis gitu ya. Pernah ada kemarin mungkin zamannya ngetren batu ali ya, batu-batuan alam gitu ya, batu-batuan alam. Dulu sampai puluhan juta, sekarang tinggal berapa tuh harganya tuh? Tinggal 100.000, 20.000, 10.000. Tinggal 100.000 gitu ya. Terus kemarin setelah batu-batuan di awal pandemi kemarin, ibu-ibu lagi rame itu ya tanaman ya janda bolong gitu ya. Janda bolong. Janda bolong. Janda herang. Ikan hias. Jahe. Nah, sekarang ikan hias, betul. Sekarang ikan hias ya, cupang jadi mahal ya. Yang biasanya 3.000-an, 5.000-an. Nah, sekarang 30.000. Sekarang ikan cupang jadi mahal. Nah, berarti memang lingkungan bisnis ini selalu berubah, ustaz-ustazah semua. Jadi tidak berubah, tidak pasti, tidak bisa dikontrol gitu ya. Mungkin yang selalu dibutuhkan ya hal-hal primer saja ya. Makanan gitu ya, pangan itu mah pasti hal-hal fundamental ya. Jadi usaha-usaha pertanian, peternakan itu memang fundamental karena berhubungan dengan keseharian kita dan memang jadi kebutuhan sehari-hari untuk makan, untuk menggunakan pakaian gitu ya, dan juga rumah mungkin ya, rumah masih jadi prioritas juga. Nah, hal-hal seperti itu harus kita bisa adaptasikan di tempat usaha kita, dalam hal ini di pondok pesantren, Bapak Ibu semua, karena ya pesantren juga kalau membuat usaha harus mampu terus-terusan beradaptasi dan tahan banting begitu dengan kondisi-kondisi yang ada. Gitu ya, mungkin hari ini usahanya produksi lele gitu ya, karena memang lele masih diminati gitu. Nah, nanti tidak ada yang tahu, siapa tahu nanti misalnya 5 tahun yang akan datang kondisinya lele misalnya tiba-tiba diharamkan misalnya gitu ya. Kemudian harus berganti jadi ikan mujair gitu ya. Ya nggak jadi masalah sebetulnya kan. Itu cuma masalah mengganti komoditas saja begitu. Tapi berarti kita harus bisa beradaptasi, belajar dari yang tadinya memelihara lele menjadi memelihara ikan mujair atau ikan nila begitu. Nah, hal-hal seperti itu sangat mungkin terjadi dalam iklim bisnis dan tentunya juga di pondok pesantren, sehingga apa hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mempersiapkan itu, para ustadz semua, para ustazah semua, salah satunya gitu ya, dalam dalam bidang manajemen itu kita mengenal namanya analisis SWOT atau SWOT analisis ya. Ada yang udah tahu belum? Ustadz Ustazah semua udah pada tahu ya, mudah-mudahan sudah ya. Ini, yang strength, weakness. Ya betul. Trait. Ya betul. Ada strength itu artinya kekuatan yang kita miliki dari dalam lingkungan bisnis kita. Dalam hal ini kan Ustadz Ustazah semua bisnisnya ya memang untuk usaha pondok pesantren gitu ya, supaya berusaha memiliki bidang usaha memang untuk kemandirian pondok pesantren, maka strength atau yang menjadi kekuatan adalah kekuatan lingkungan pondok pesantren itu sendiri gitu ya, baik dalam dalam urusan kepemilikan lahan misalnya, kemudian kepemilikan sumber daya alam di sekitar pesantren, misalnya punya kolam ikan, punya sumber mata air gitu ya, kemudian punya bangunan, itu bagian dari strength di pondok pesantren tentunya. Kalau W-nya itu weakness itu kelemahan gitu ya. Kelemahan di pondok pesantren misalnya kekurangan tenaga kerja terampil, itu jadi kekurangan gitu ya. Kemudian misalnya belum ada sistem informasi atau IT yang mumpuni misalnya untuk menjalankan penjualan online. Nah, itu juga misalnya salah satu weakness-nya. Nah, ada juga opportunity ini artinya peluang gitu ya. Peluang adalah sesuatu hal yang ada di luar pondok pesantren tapi bisa kita manfaatkan atau bisa kita pergunakan untuk meningkatkan usaha kita
peluang-peluang ini macam-macam, baik dalam bentuk peluang kondisi misalnya, atau tiba-tiba misalnya ada peluang kerjasama dari luar, ada peluang program OPOP juga, ini adalah opportunity ya untuk pondok pesantren gitu, sehingga pondok pesantren bisa ikut mempersiapkan diri untuk memiliki usaha dan kemandirian. Ada juga trade ini adalah ancaman ya. Ancaman yang dimaksud ini ancaman yang berasal dari luar. Misalnya kalau misalnya ternyata pondok pesantrennya ada di wilayah jalur pembangunan, misalnya gitu, terancam pesantrennya di relokasi misalnya gitu ya, nah, seperti itu. Jadi itu juga bagian dari ancaman. Nah, dari analisis SWOT ini gitu ya, harapannya kita pondok pesantren itu jadi punya strategi bisnis yang paling tepat begitu, punya strategi bisnis yang paling tepat. Nah, mungkin Teh Yuke boleh digeser lagi slide selanjutnya. Nah, posisinya kurang lebih begini, ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Nah, sisi sebelah kiri itu strength dan opportunity ini adalah hal-hal yang memperkuat atau yang menguatkan usaha atau bisnis di pondok pesantren. Sedangkan di sebelah kanan itu yang melemahkan gitu ya, yang membuat potensi usaha atau bisnis di pondok pesantren jadi lebih sulit atau tantangan gitu ya, atau masalah yang mungkin muncul. Nah, kalau di atas itu ada strength, ada weakness, itu adalah sisi internal, kemudian ada opportunity dan threat itu eksternal dari atau di luar dari pondok pesantren. Nah, saya pengen kita sambil mungkin ini sambil boleh di tengah-tengahnya kita diskusi bareng ya, Teh Yuke, Kang Ustadz Nizar. Iya boleh betul. Boleh ya, oke. Nah, coba saya minta masing-masingnya, Ustadz-ustadzah di sini, sambil melihat yang ditampilkan di layar ini tentang strength, weakness, opportunity dan threat. Coba masing-masing Ustadz-ustadzah di sini buat di kertas di catatan masing-masing kolom seperti yang di layar ya, ada strength, weakness, threat, opportunity. Coba masing-masing sebutkan 2 poin aja. Strength 2 poin, weakness 2 poin, opportunity 2 poin, threat 2 poin dari pesantren atau dari usaha pondok pesantren yang sekarang dijalankan. Coba dicoba dulu ya. Nanti kalau ada yang saya kasih waktu mungkin 3 menit lah buat menuliskan poin strength-nya apa aja. Masing-masing 2 deh cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Weakness-nya apa nih di pesantren saya, weakness-nya apa, A, B, opportunity yang ada nih misalnya apa 1, 2, threat-nya apa 1, 2. Nah, coba nanti dituliskan, terus habis itu setelah 3 menit kita coba yang mau memaparkan, nanti saya kasih voucher pulsa deh 100.000. Wow. Siap nggak? Ayo. Siap. Ayo. Silakan. 3 menit ya. 3 menit, Teh Yuke, di waktu 3 menit, 16.03 sampai 16.06 ya. Sok, silakan. Strength. Nanti yang saya berikan kesempatan 2 orang yang bisa memaparkan, nanti yang 3 orang lah, 3 orang memaparkan yang paling lengkap, yang paling bagus, dapat voucher pulsa 100.000, yang 2 lainnya 50.000 deh. Nanti Teh Yuke dibantu di data nomor HP-nya ya Teh. Siap, Mangga. Yuk 2 menit lagi ya. Saya siap nih. Waduh, mantap. Sudah siap ya? Oke, 1 Ustadz Aam, siapa lagi? Saya siap. Ustadz Rano, satu lagi siapa? Saya siap, Tony. 3 orang, Ustadz Tony. Oke, siap. Oke, udah cukup, ditutup ya. Udah 3 ya. Pendaftarnya udah cukup. Tadi Ustadz Aam pertama, Ustadz Rano kedua, Ustadz Tony ketiga. Oke, sebelum waktunya habis ternyata udah selesai ya. Mantap, Masya Allah. Tadi pada semangat belajar nih ya. Oke, Mangga, siap Ustadz Aam dulu. Silahkan ya. Ustadz Aam. Boleh ditunjukin ke kamera juga boleh. Atau mau share screen boleh, Mangga. Share screen aja ya, minta izin itu.
Nih harus. Oh, ada yang lagi share screen juga, siapa? Teh Yuke itu LO-nya. Harus ditutup dulu punya Teh Yuke-nya. Teh Yuke, saya mau share screen. Masih belum bisa nih. Di stop dulu aja Teh Yuke share screen-nya. Nah, enggak tadi siapa? Ustadz Aap. Ya. Ini masih proses. Masih bulat-bulat gini. Oke. Udah, Kang? Enggak. Waduh. Banyak ya ternyata. Udah muncul ya? Siap, sudah. Ini proposal ini mah. Ini bukan bikin baru tadi ya? Proposal apa? Bukan Kan baru bikin ini baru mah, kemarin ya. proposal. Ya ini. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut start. Ya SWOT-nya ini kan, artinya memang ini kendala SWOT kita. MBC-nya juga saya sudah tulis bahwa strength kita memang Citerep sudah terkenal dengan home industry kebutuhan rumah tangga, terutama dari produksi kaleng sebenarnya. Jadi di sini ada perkampungan namanya perkampungan kaleng kan. Itu satu. Terus akses mudah dari produsen ke konsumen, kita ke Jakarta juga mudah. Kemudian banyaknya pesantren tradisional, perumahan dan kos-kosan karena di sini banyak pabrik begitu. Weakness-nya jelas bahwa minimnya modal usaha, kemudian sulit berkembang dengan modal yang sedikit. Ini mohon maaf hanya sekedar info, di sini ada 5 katakanlah toko sembako, itu yang omset per harinya satu toko sembako itu ada yang 3,5 miliar, Kang. Itu satu toko sembako ya. Kalau yang lain di kisaran 1,5 miliar, itu per hari omsetnya. Bukan per minggu, bukan per bulan. Nah, kita memang lemahnya di sana, artinya harga kita akan sangat jauh bersaing dengan mereka yang modalnya sangat besar. Begitu. Karena kan kita tahu sendiri teori pasar bahwa semakin banyak kita beli, semakin murah harga. Dan memang luar biasa ini mereka itu sudah mau belinya banyak, murah, mereka nggak mau jual sama dengan harga kita nih. Jadi mereka tetap memilih yang penting untung sedikit tapi berputar cepat begitu. Nah, ini jelas menjadi kelemahan kita yang modalnya sedikit. Kita juga mau modalnya cepat tapi kita nggak bisa sampai nggak dapat untung kan begitu. Artinya modal tetap mempengaruhi walau bagaimanapun. Karena teori pasarnya, prakteknya semakin besar modal semakin murah jualnya. Berarti ini ya beli untuk dijual lagi ya usahanya ya? Betul. Oke. Kesempatan memang untuk weakness-nya baru satu ya, modal usaha berarti intinya modal usaha yang sedikit. Ya. Jadi sulit berkembang dengan modal yang sedikit. Kemudian opportunity-nya. Kesempatan memang besar. Dari 4 kecamatan yang melalui ke Citerep, itu rata-rata memang belanjanya ke Citerep. Artinya kecamatan sekitar kayak Babakan Madang, Kecamatan Sukamakmur, dan ada sebagian dari Gunung Putri dan Cileungsi bahkan itu belanjanya ke Citerep. Dan khusus memang perabotan rumah tangga sampai dulu ke Tangerang dan lain sebagainya memang sudah terkenal di Citerep gitu. Oke, siap. Ancamannya apa ancaman? Tantangannya tadi satu, bahwa kita akan tidak berdaya dengan kompetitor dengan modal besar begitu. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Aam pemaparannya. Tapi weakness-nya berarti masih satu, rate-nya masih satu ya, masih kurang ya. Oke, lanjut. Tadi Ustadz Rano. Oke, siap. Di sini untuk di stop dulu screen-nya Ustadz Aam. Ya, sudah saya stop. Oke, untuk strength dari produk Pondok Riyadus Shalihin Crab, karena di sini kita membuat pengolahan sampah menjadi rupiah supaya berkah. Di sini strength pertama adalah bahan baku mudah, di mana sampah itu banyak,
Kemudian kita juga menggunakan varian bahan lainnya seperti bahan alam, bahan buatan. Seperti piring lidi itu, lidi di kami itu sangat banyak dan para warga sekitar, masyarakat sekitar itu welcome dengan lidinya. Jika memang membutuhkan silakan ambil saja. Jadi mudah untuk bahan. Kemudian yang kedua pemasaran juga mudah. Di satu minggu ini kita kurang lebih hampir 400 pieces untuk piring lidi harus keluar dan stok kurang lebih kita harus memiliki 1000 pieces. Kemudian yang ketiga adalah produk bervariasi. Jadi dalam kerajinan kami di sini tidak hanya piring lidi, tetapi ada aksesoris juga seperti bros, konektor, strap, gelang, kalung. Kemudian dari barang bekasnya ada tempat sampah, tempat air, ada tas, ada karpet, dan lain sebagainya. Kemudian strength yang selanjutnya adalah produk kami memiliki kualitas yang jauh berbeda dengan produk yang lain. Untuk opportunity, yaitu produk banyak dibutuhkan. Yang kedua, produk juga banyak diminati. Seperti piring lidi itu benar-benar pesanannya tiada henti sampai sekarang. Jadi memang dengan kualitas yang bagus kita mampu untuk bersaing dengan yang lainnya. Kemudian untuk weakness, di sini SDM masih belum maksimal karena kerajinan itu bukan hal yang mudah seperti menggoreng bala-bala cemplung langsung berapa pieces gitu. Membuat kerajinan butuh waktu yang cukup banyak gitu. Jadi di sini menjadi kekurangan kami. Kemudian sumber dana yang masih minim. Sumber dana yang masih minim, memang kita memproduksi dari sampah, cuma memang kita juga membutuhkan bahan lainnya untuk pendukung. Terkait trade, di sini yang pertama, memang ada beberapa produk kami yang hanya momen-momen tertentu, seperti tempat air dari bibir gelas, itu biasanya mendekati lebaran, kita bisa sampai launching 50 pieces, kemudian seperti permen tumpah anyaman koran, itu juga mau mendekati lebaran, dan juga seperti strap dan konektor masker itu ketika momennya sekarang ada pandemi. Kemudian yang kedua, di sini banyak pesaing juga yang memang dalam seperti aksesoris kita pesaingnya lebih banyak dan dengan harga yang lebih murah. Tapi kita berusaha untuk memberikan kualitas yang lebih maksimal sehingga para customer tetap bisa bertahan dengan harga yang memang tidak sama dengan yang lain. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Ustadz Rano Juanda dari pesantren Riyadus Shalihin. Riyadus Shalihin. Oke, selanjutnya yang ketiga Ustadz Tony dari pesantren Nurul Huda. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Ded dari pesantren Nurul Huda Kota Tasikmalaya. Kebetulan dalam usaha di dalam pondok pesantren kami ini adalah seni kaligrafi Arab dari bambu. Ya. Untuk strength-nya ini adalah satu, banyaknya bahan material yang terbuat dari bambu itu pohon bambu itu, sehingga bisa kami kelola bersama para santri. Juga yang kedua adalah mencerminkan kaidah-kaidah Islami, sehingga usaha itu sudah tercipta sebagai usaha dari keluaran pondok pesantren. Karena dalam seni kaligrafi bambu ini, yaitu emang tujuan kami ini adalah sebagai sarana media dakwah, itu sehingga kalam-kalam ilahi berupa hiasan dinding dapat dibaca, mudah dibaca, tidak mudah dibaca gitu. Jadi produksi pesantren kami ini adalah kaligrafi yang mudah dibaca oleh si konsumen maupun yang melihatnya. Sehingga itulah jadi keutamaan kami gitu. Karena sebagai media dakwah sehingga menjadi ibadah buat si pembeli ataupun yang bacanya juga. Yep. Nah, untuk yang weakness-nya, yaitu kelemahannya kami adalah satu sisi dari segi pemasaran. Karena rata-rata untuk customer itu, yang pembeli itu rata-rata adalah kelas menengah ke atas gitu Pak. Karena untuk di harga, kami itu kisaran mungkin agak lumayan gitu. Karena dari segi modal juga dari figura maupun kaca ataupun penyemprotan juga, kami masih menggunakan di orang lain gitu. Penyemprotan juga di tempat lain, memasang kaca juga di tempat lain. Sehingga itu menjadi kelemahan kami, hingga membutuhkan modal yang lumayan besar. Sedangkan untuk opportunity, peluangnya adalah
peluang kami di pasar ini, satu, belum banyak yang memproduksi hiasan dinding berupa seni kaligrafi Arab dari bambu. Artinya bambu itu kita rangkai tidak seperti mungkin tulisan atau apa, tapi kita rangkai berupa kaligrafi. Nah, dari satu-satu itu peluang kami untuk menembus pasar, baik itu di nasional maupun internasional, karena sangat jarang sekali. Gitu, Pak. Nah, untuk trendnya ancamannya itu dari segi harga, bersaing dengan kaligrafi yang berupa kuningan yang diproduksi pabrikan, ataupun tulisan-tulisan tangan, yang harganya jauh di bawah seni kaligrafi Arab bambu kain dari pesantren kami ini. Karena dari nilai segi artistik ini kami hanya mengandalkan alat-alat sederhana sehingga menciptakan seni yang berartistik tinggi gitu, Pak. Sedangkan untuk pabrikan itu selalu dengan produksi besar sehingga lebih cepat gitu dengan mesin seperti kuningan atau tulisan itu gitu. Sedangkan untuk perangkaian itu kami itu rada lumayan lama. Mungkin itulah ancaman kami untuk produksi massal, karena dari segi kelemahan kami itu dari segi pemasaran itu kurang berminatnya masyarakat yang menengah ke bawah. Makanya dengan adanya program OPOP ini mudah-mudahan menyambungkan kita ke arah customer yang lebih banyak lagi gitu, Pak. Ya. Amin. Siap. Turun Ustadz Tony ya, dengan produknya kaligrafi bambu ya berarti ya. Iya, Pak. Ya. Ya saya jadi ingat ya, saya pernah mau beli kaligrafi di supermarket, kaligrafi umum gitu ya. Tapi ternyata kalau Bapak Ibu para Ustadz Ustazah mungkin bisa lihat gitu ya, beberapa kaligrafi di toko itu ternyata made in China kaligrafinya ya. Itu sudah banyak tuh. Kaligrafi pabrikan besar gitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi kalau ada dari pondok pesantren ya lebih jelas pesan dakwahnya gitu ya, dan jelas juga siapa yang menerima manfaatnya ya sebetulnya ya. Iya. Oke. Nah, tadi udah bagus semua ya paparan dari Ustadz Aam, kemudian Ustadz Rano, ada Ustadz Tony. Nah, untuk menentukan siapa yang dapat pulsa 100.000 dan dua lagi yang dapat 50.000, saya butuh bantuan Akang, Teteh, Ustadz Ustazah semua yang ada di sini gitu ya. Ini kan bisa reaction ya. Bisa reaction itu bisa raise hand, bisa love, bisa jempol ya. Oke. Saya coba nanti ini silahkan masing-masing memilih reaction masing-masing, nanti saya hitung jumlah reactionnya. Jadi kalau yang memilih jempol itu memilih yang pemaparan Ustadz Aam yang paling Ustadz Aam paling bagus. Kalau yang memilih raise hand berarti Ustadz Rano yang paling bagus. Kalau memilih love itu Ustadz Tony yang paling bagus. Silahkan coba dipilih. Saya ulangi ya. Yang yang love Ustadz Tony ya tadi ya. Yang love Ustadz Tony. Kemudian yang raise hand tadi Ustadz Rano ya. Ustadz Rano. Yang jempol itu Ustadz Aam. Silakan. Mana nih? Baru 1, 2, 3. Oh, ada yang pakai reaction yang ini apa? Yang ulang tahun tuh ya. Itu siapa nih? Itu pemilih cadangan kan. Pemilih cadangan. Siapa nih? Raise hand ada 5. Oke. Yang love mana yang love? Yang love ada 1. Ustadz dari pesantren Muhibban Nurul. Ada mana lagi nih? Wah, lebih banyak yang raise hand ya. Ya. Oke lah. Oke, juara satunya yang raise hand ya. Ustadz Rano ya. Ustadz Rano Juanda. Oke, Ustadz Rano Juanda. Nanti setelah beres ini nanti saya isiin pulsa 100.000, Ustadz Aam dan Ustadz Tony 50.000 masing-masing ya. Ya, siap. Nanti dikontak Teh Yuka dulu untuk nomor HP-nya ya. Oke, lanjut Teh Yuka. Kita lanjut diskusinya ya. Sebelum Teh Yuka bisa dibantu lagi lanjut ke share yang tadi. Ya tadi saya review sedikit ya tentang strength, kemudian opportunity, kemudian ada weakness, ada threat. Kenapa Ustadz Ustazah di sini perlu bisa mengidentifikasi itu, gitu ya? Jadi kuncinya begini,
saya juga alhamdulillah menjalankan beberapa bisnis, diantaranya ada apa namanya kurban gitu ya, penyediaan hewan kurban dan juga distribusi hewan kurban. Kemudian ada juga aplikasi online untuk membeli kebutuhan sayuran dan buah rumah tangga di Kota Bandung gitu ya. Nah, balik lagi ke yang tadi Teh Yuke review sedikit yang SWOT. Nah, oke. Jadi gini, Ustadz-ustadzah semua, ini perlu dicatat ya. Jadi apa-apa yang ada di string gitu ya, apa-apa yang ada di string, jadi tadi poin-poinnya ya, yang Bapak Ibu Ustadz-ustadzah tuliskan, yang ada di string itu, yang ada di stringnya, kekuatan usaha kita, kekuatan lingkungan kita, internal yang kita miliki, itu sebisa mungkin gitu ya, yang ada di string yang atau yang juga ada di opportunity, yang juga menambah potensi kekuatan, itu harus bisa menjawab atau harus bisa menutup yang ada di weakness atau yang ada di threat gitu. Jadi sekarang caranya selain tadi sudah dipaparkan gitu ya, masing-masingnya dibuat poin-poinnya, strength, weakness, opportunity, threat, itu dikawinkan, dijodohkan masing-masingnya gitu ya. Misalnya tadi weakness-nya misalnya kekurangan modal. Opportunity-nya apa nih? Opportunity-nya ada program OPOP, ada permodalan 25 juta. Nah, berarti kan bisa kawin tuh. Dapat modal 25 juta. Berarti harusnya bisa menutup kekurangan tidak punya modal, begitu. Begitu juga misalnya kekurangan mesin produksi. Opportunity-nya apa nih? Opportunity-nya misalnya ternyata Kementerian Pertanian misalnya punya hibah traktor. Nah, itu kan opportunity tuh. Sedangkan kita misalnya kekurangan alat produksi traktor. Nah, kita harus bisa kawinkan opportunity itu dipertemukan dengan weakness kita. Begitu. Begitu pula dengan threat-nya gitu. Threat-nya apa nih? Misalnya threat-nya adalah misalnya tadi ya disebutkan misalnya ada pemodal besar gitu ya, atau ada usaha dengan modal yang besar, atau ada pabrik yang dekat dengan pesantren dan modalnya lebih besar, produksinya lebih masif. Nah, kalau itu memang threat-nya, sedangkan kita punya strength-nya adalah misalnya produk dengan kualitas yang lebih baik, kenapa enggak kita menjadikan si pabrik ini juga bagian dari kolaborasi usaha kita. Jadi karena si pabrik ini misalnya bisa produksi massal, gitu, kita coba propose ke pabriknya untuk menghasilkan produk berkualitas, tapi bisa bisa dikerjasamakan dan dikolaborasikan sehingga akhirnya produk kita yang dipakai untuk bisa diproduksi massal, misalnya seperti itu ya. Idealnya begitu ya. Tapi kan mungkin ada kesepakatan tertentu yang perlu disesuaikan. Tapi poinnya adalah kesepakatan apapun itu harus menguntungkan pihak pondok pesantren tentunya. Gitu. Jadi dalam bisnis hari ini kita sudah tidak bisa lagi benar-benar dalam tanda petik berjuang sendirian. Kita harus memperbanyak kolaborasi baik dengan investor, baik dengan pemodal ataupun dengan perusahaan gitu. Karena bisa jadi itu adalah jalan untuk membuka atau meningkatkan usaha kita. Gitu. Apalagi kan Kang Teteh, para ustadz-ustadzah di sini usahanya ingin di scale up gitu ya. Gitu. Jadi jangan-jangan yang tadinya ada menjadi sebuah ancaman sebetulnya ternyata itu adalah opportunity begitu. Jadi perlu dikawinkan masing-masingnya lagi. Oke, lanjut Teh Yuke. Nah, selanjutnya ini juga akan dibahas sekilas saja. Jadi setelah tadi ya kita bisa mengidentifikasi usaha-usaha apa saja. Nah, kemudian kita akan membahas tentang manajemen pemasaran dan penjualan. Kenapa ini dibahas lebih dulu? Jadi di di lingkungan bisnis hari ini gitu ya, orang yang dianggap pebisnis yang handal atau pengusaha yang handal itu Bapak Ibu adalah orang yang punya pesanan begitu. Jadi ya mungkin di pesantren fokus kepada aspek produksi gitu ya, tapi tetap harus bisa punya aspek pemasaran yang baik atau penjualan yang baik, atau bahkan bisa jadi pesantrennya sudah punya pesanan duluan sebelum produknya ada. Banyak sekarang kayak kemarin untuk contoh kondisi pengadaan masker misalnya gitu ya. Banyak kan di awal-awal kondisi pandemi kan banyak tuh orang yang awalnya misalnya
dia konveksi biasa, tidak produksi masker, tiba-tiba jadi produksi masker. Karena apa? Karena dia punya pesanan, punya PO istilahnya gitu ya, punya purchase order atau punya jumlah pesanan sejumlah besar menghasilkan barang tertentu yang sebetulnya tidak tadinya bisa jadi tidak ada di usahanya, tapi jadi dibuat ada karena memang ada kesempatannya, ada pasarnya, dan ada lebih bagus lagi memang sudah ada PO-nya atau ada purchase order-nya ke kita. Nah, pondok pesantren juga hari ini harus seperti itu berpikirnya. Jadi mungkin Bapak Ibu, Akang Teteh semua tadi sudah punya produk khas masing-masing. Nggak masalah, itu adalah bagian core bisnisnya. Tapi ketika misalnya nanti menemukan peluang-peluang order atau pesanan yang mungkin berupa modifikasi dari produknya, gitu ya, itu juga menjadi kesempatan besar justru untuk poin manajemen pemasaran dan penjualan ini. Nah, jadi pemasaran versi konvensional itu kan kita memasarkan produk kita ya. Kita punya produk apa nih? Misalnya kita membuat sarung, kita pasarkan gitu ya ke pasar-pasar, kemudian kita pasarkan ke ke toko-toko pakaian, kita pasarkan ke toko-toko pakaian muslim gitu ya. Tapi kalau misalnya saya tanya, misalnya tiba-tiba Bapak Ibu misalnya ketemu dengan tokoh, ketemu dengan kiai gitu, ketemu dengan ajengan, tiba-tiba mau membuat acara, kemudian minta produksi 20.000 kain sarung misalnya kita, sedangkan produksi Akang Teteh para ustadz di sini cuma sebulan bisa 500, kira-kira ditolak atau diterima pesanannya? Terima. Nah, diterima. Tapi gimana caranya? Kan produksinya cuma 500, pesanannya 20.000. Kerjasama lagi dengan perusahaan yang kerjasama dengan konveksi lain gitu ya, berpartner dengan yang lain yang mungkin bisa jadi sebelumnya nggak produksi sarung gitu kan. Iya. Nah, jadi mulai hari ini mindset pemasarannya coba diubah gitu ya, digeser sedikit sambil memasarkan produk yang dimiliki dengan bidangnya masing-masing gitu ya, mau itu bidang pertanian, mau itu bidang peternakan, atau misalnya bidang konveksi atau bidang makanan olahan. Sekarang proses pemasarannya selain jualan produk yang kita punya gitu ya, coba sebanyak-banyaknya berjejaring atau bersilaturahmi baik di antara pondok pesantren ataupun di luar pondok pesantren untuk bisa mendapatkan pesanan-pesanan yang masih bisa ambil oleh pondok pesantren. Kemudian nanti dikerjasamakan dengan pondok pesantren lain di sekitar pondok pesantren Ustadz Ustazah semua di sini. Karena kalau sudah begitu, jadi model bisnis hari ini adalah ketika Akang Teteh para Ustadz Ustazah di sini semua bisa memenuhi order gitu ya, dan memuaskan konsumen dengan produk yang dihasilkan. Kalau sudah bisa memenuhi order dan memuaskan, insya Allah akan ada order-order berikutnya tuh. Gitu. Jadi model bisnisnya berawal dari menerima PO gitu, atau menerima purchase order dari pihak-pihak yang membutuhkan barang begitu. Nah, kemudian poin selanjutnya pemasaran online ya. Pemasaran online hari ini ya jangankan barang-barang yang biasa dijual online ya, sekarang makhluk hidup juga bisa dijual online ya, kayak ikan-ikan hias gitu kan, dijual online gitu ya. Terus kemudian jasa juga sudah bisa dijual online tuh. Sekarang jasa, misalnya jasa pembuatan website, kemudian jasa desain gitu ya, atau jasa menulis kaligrafi misalnya, itu juga sudah bisa dipasarkan online kalau sekarang begitu. Nah, jadi mulai pelan-pelan kita semua belajar, walaupun ya mungkin hal yang baru gitu ya, masih sedikit-sedikit masih bingung gitu ya, masih ieu teh kumaha, ieu teh dipencet deh tombolna anu karya cobian we gitu nya. Ustadz-ustadz semua dicobain aja untuk urusan teknologi, semua juga akan tahu itu gunanya buat apa setelah kita coba gitu ya. Kalau memang ada pendamping OPOP di lapangan, di lokasi, coba banyak bertanya gitu, bagaimana cara pemasaran online, bagaimana misalnya menjual produk di e-commerce yang banyak dipakai sama orang-orang gitu ya. Jadi buat para ustazah juga diganti tuh yang mungkin biasanya
lebih banyak tergoda melihat kerudung, pakaian, membeli. Jadi sekarang sebisa mungkin diubah jadi malah lebih pengen menjual gitu ya daripada membeli begitu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya secara umum ini nanti akan lebih banyak dijelasin di pesantren Darut Tauhid pastinya. Itu ada tentang manajemen operasional ya. Manajemen operasional ini kalau kemarin beberapa tahun lalu saya ngobrol dengan beberapa pondok pesantren role model gitu ya. Sebetulnya produk pondok pesantren itu kita yakin gitu tidak kalah kualitasnya ya. Kualitasnya bagus-bagus gitu ya. Kualitasnya bagus-bagus, cuma memang biasanya kendalanya pada kapasitas produksi yang masih kecil ya. Kapasitas produksi di pesantren tuh biasanya terbatas ya karena orang-orang yang bisa mengerjakannya juga terbatas. Betul ya gitu ya, satu saja ya. Orang-orangnya terbatas, kemudian juga jumlah alat produksinya juga terbatas, sehingga ya memang nggak bisa produksi massal gitu, biasanya sedikit gitu, walaupun kualitasnya bagus-bagus. Yang kedua, selain belum bisa produksi massal, yang selanjutnya itu biasanya produk pesantren itu konsistensinya tuh maksudnya misalnya karena mungkin mengandalkan santri juga ya buat membantu, misalnya membuat kaligrafi atau membuat apalah misalnya sesuatu barang yang hasil produksi kreativitas gitu ya, hasil desain dan sebagainya. Biasanya produksi ke nomor 1 sampai nomor 10 masih bagus nih. Nanti 11 agak ada mencong-mencong sedikit gitu ya. Yang kayak gitu teh sering terjadi gitu karena mungkin santrinya teh mau ngerjakeunnya teh udah malam atau eta teh bari agak nundutan gitu ya. Nah, itu kan ada hal-hal seperti itulah, hal-hal manusiawi yang kadang dalam unsur bisnis hal seperti itu teh harusnya tidak terjadi sebagai sebuah kesalahan ya, walaupun itu manusiawi, itu human error, tapi sebisa mungkin diminimalisir. Nah, itu tentang tentang kualitas produk. Nah, untuk selanjutnya, Akang Teteh semua nanti juga akan belajar tentang bagaimana melayout sebuah sistem operasional. Jadi gini, kan kita teh kadang-kadang misalnya ya yang paling gampang kebayang teh konveksi aja misalnya gitu ya. Nah, konveksi teh layout tempat itu berpengaruh, Kang Teteh, Ustadz-ustazah semua. Jadi kalau misalnya tempatnya memang seadanya gitu ya, kecil gitu, satu kamar atau satu ruangan gitu ya, itu harusnya diatur supaya produksi pakaian yang mau kita produksi teh berjalan dengan baik, dengan efisien, dan juga menghasilkan kualitas yang bagus. Nanti diajarin tuh pasti di tempat, apalagi di Darut Tauhid ya. Darut Tauhid itu kalau yang bisnisnya mungkin retail gitu ya, waralaba, toko gitu ya, atau juga produksi-produksi yang lain gitu, atau juga ada juga usaha-usaha jasa gitu ya, itu pasti sudah diatur tuh di sebelah mana pintu masuk barang, kemudian pintu penyimpanan barang di mana, kemudian nanti barang tuh pasti ada regulasi first in, first out gitu ya, kayak gitu-gitu ya Ustadz Nizar ya. Jadi pasti ada layoutnya tuh, layout bangunan, layout gudang, itu pasti diajarin supaya lebih efisien tempat, tapi juga menghasilkan proses yang efektif begitu. Kualitas yang baik juga tentunya. Nah, kemudian dalam manajemen operasional juga, Kang Teteh semua di sini pastikan tadi ya berhubungan dengan bahan baku ya, kalau produk gitu ya, ataupun misalnya non produk, misalnya membeli barang juga pasti ada supplier istilahnya ya. Nah, poin penting dari usaha hari ini, makanya tidak bisa usaha sendirian itu, kita harus punya kerjasama atau pengelolaan yang baik terhadap supplier bahan baku kita ataupun manajemen bahan baku kita kalau memang bahan bakunya kita yang produksi sendiri. Gitu. Itu jadi hal yang penting dalam usaha hari ini. Kalau misalnya tadi ada yang usahanya jualan sembako gitu atau buka warung gitu ya, toserba misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa
menjaga hubungan baik dengan supplier, bisa saja sewaktu-waktu supplier kita berhenti supply bahan baku buat kita kan. Iya. Kemudian kita kekurangan bahan baku atau bisa mencari bahan baku dari supplier yang lain tapi jauh lebih mahal. Kan itu otomatis meningkatkan ongkos produksi kita gitu, meningkatkan kos produksi kita sehingga akhirnya mengurangi keuntungan. Karena kalau misalnya kita meningkatkan harga penjualan nanti malah tidak laku, sama-sama lagi mengurangi keuntungan kita. Nah, jadi dalam manajemen operasional juga salah satunya adalah mengelola hubungan baik dengan supplier, mengelola manajemen bahan baku, dan juga mengatur pengelolaan bahan baku kalau memang bahan bakunya kita produksi sendiri. Misalnya kita produksi keripik singkong, singkongnya kita nanam sendiri, gitu ya. Misal gitu ya, tapi kan kita harus kelola bahan bakunya, berarti kan setiap hari harus ada singkong yang dipanen sehingga kita bisa produksi terus menerus. Karena kalau tidak ada, ya ujung-ujungnya kita perlu beli juga, belinya dari supplier yang mana, otomatis yang kualitasnya bahan bakunya bagus dengan harga yang paling murah gitu kan, gitu. Nah itu ya, mengelola supplier jadi poin penting. Jadi sudah tidak bisa lagi hari ini bisnis benar-benar semuanya dari hulu ke hilir sendirian. Kita harus bekerja sama. Tidak menutup kemungkinan bekerja samanya ini juga dengan pesantren yang lain, gitu ya. Coba ini dari 30 berapa tadi 38 peserta atau tadi total 45 peserta. Kami banyak pesaing ya, ada pesaing itu. Produk kami ada saingan, produk kami Bata Kopres saingannya sekarang herbal itu, Pak. Untuk mengantisipasinya gitu, Pak. Oke, mohon solusinya gitu, Pak. Terima kasih. Siap. Oke. Tadi ya, nanti kita bahas di poin yang selanjutnya. Nah, saya pengen diskusi tentang ini dulu nih. Ustadz-ustadzah di sini kan produknya macam-macam. Coba saling ngobrol. Jangan-jangan ada produknya yang salah satu pesantren di sini sebetulnya bahan bakunya juga dihasilkan dari pesantren. Sangat mungkin itu terjadi gitu ya. Misalnya tadi ada yang produksi kerajinan piring lidi gitu ya. Nah, siapa tahu ternyata ada pesantren yang menghasilkan memang ada limbah lidi gitu sehingga bisa dimanfaatkan oleh pesantren salah satunya yang lainnya gitu. Hal-hal seperti itu yang bisa didiskusikan setelah ini gitu ya dalam waktu 5 hari ke depan. Nah, selanjutnya nanti ada proses input, ada proses, dan juga ada output dari produk. Nah, itu nanti akan dipelajari juga lah, bagaimana inputnya berapa, prosesnya diapakan, kemudian outputnya seperti apa. Kita akan belajar proses efisiensi produksi ya, di sana ya. Nah, yang terakhir, mengelola hubungan baik dengan customer, gitu ya. Nah, seringkali kita perlu meniru hal yang baik dari contoh-contoh pengusaha-pengusaha dalam hal ini misalnya ya, kalau untuk barang-barang kelontong atau barang-barang elektronik misalnya ya, pasti akan teteh para ustazah di sini di kota-kota terdekatnya gitu ya, biasanya ada pengusaha-pengusaha Chinese ya, pengusaha Tiongkok gitu ya, pengusaha yang berdarah Chinese, tapi mereka itu bagus loh dalam mengelola customernya. Mereka sering memberikan harga diskon, sering memberikan harga yang lebih murah dengan margin lebih sedikit. Tapi dampaknya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu apa yang mereka lakukan dengan memberikan harga lebih murah, dengan walaupun mereka keuntungannya jadi kecil? Terikat. Jadi perusahaan besar. Jadi perusahaan besar. Tapi kalau bagi kita sebagai customer, belanja yang lebih besar. Customer ingin terus belanja dan belanja. Supaya loyal customernya. Ya, jadi loyal. Customernya jadi balik lagi. Karena memang ketika dibandingkan dengan toko yang lain, walaupun cuma beda misalnya 20.000 atau 10.000, karena jauh lebih murah, akhirnya pas mau beli lagi barang yang sama atau yang sejenis, kembali ke toko itu kan. Nah, tapi dampak yang didapatkan, walaupun keuntungannya lebih kecil, karena jumlah pembelinya atau jumlah penjualannya lebih banyak, keuntungannya akan jadi sama saja. Dan mereka bagus dalam mengelola hubungan dengan customer yang sudah membeli gitu. Jadi mereka mengharapkan repeat order. Nah, ini yang perlu kita biasakan kalau memang kita mau menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang
terus berkelanjutan, baik untuk usaha pondok pesantren ataupun Bapak Ibu juga misalnya punya usaha-usaha yang dikembangkan untuk pribadi, perlu meniru lah sedikit gitu ya hal baik yang mungkin dicontohkan oleh ya saudara kita yang yang biasa menjual dengan cara seperti itu gitu. Keuntungan yang didapatkan kecil, tapi karena jauh lebih murah dibandingkan produk-produk sejenis yang di sekitar, keuntungannya jadi lebih besar karena jumlah pembelinya lebih banyak begitu, dan orang akan membeli lagi ke sana. Oke, next. Nah, ini sebenarnya kalau hal ini tidak bisa dijelaskan dengan sangat singkat ya, tapi intinya manajemen keuangan dan akuntansi ini perlu diterapkan di usaha ustadz-ustadzah semua. Ini hanya pengantar saja. Kenapa perlu diterapkan? Kadang kan kita karena ya kebiasaan kita ya tidak mencatat apa yang kita keluarkan, baik itu uang ataupun pemasukan gitu ya, karena mungkin ya kita konsepnya rezeki mah ada pasti datang gitu ya, atau rezeki mah pasti ada gitu ya. Nah, seringkali kita lupa mencatat. Nah, intinya dari manajemen keuangan dan akuntansi atau pencatatan keuangan ini adalah dalam usaha kita yang kita jalankan, sebisa mungkin pencatatan sekecil apapun, pencatatan yang berhubungan dengan usaha kita harus kita catat, baik itu pemasukan ataupun pengeluaran. Itu poinnya. Nah, yang 3 poin utamanya adalah ada aspek penganggaran dalam usaha. Nah, jadi dalam menjalankan usaha kita harus tahu kira-kira alokasi anggaran yang kita punya. Misalnya dari kemarin ada hadiah tambahan modal usaha bagi usaha scale up gitu ya, sebesar 30 juta dipotong pajak gitu. Nah, kita harus tahu nih, kita akan alokasikan kemana saja uang ini, mana yang dijadikan sebagai modal produksi gitu ya, mana yang dijadikan sebagai ongkos operasional produksi. Istilahnya kalau dalam usaha ada namanya capex dan opex ya. Capex itu capital expenditure atau uang yang dibelikan atau yang dikeluarkan untuk membeli modal, alat modal gitu ya, yang hanya keluar sekali dalam satu siklus produksi. Ada namanya OPEX. OPEX ini operasional expenditure atau pengeluaran operasional yang dikeluarkan rutin, misalnya setiap sebulan sekali, misalnya kayak bayar listrik, bayar air, bayar karyawan, atau beli makan buat santri. Nah, itu dihitung sebagai OPEX gitu ya. Kalau CAPEX itu misalnya beli mesin dalam 3 tahun atau dalam 5 tahun kan mungkin cukup sekali misalnya gitu ya, atau sewa kontrakan itu kan mungkin setahun cukup sekali. Itu masuk ke dalam capital expenditure atau uang yang dibelanjakan untuk menjadi modal utama dari modal kerja kita. Nah, itu harus dialokasikan gitu. Berapa dari, jangan sampai misalnya kita dapat anggaran 30 juta dipotong pajak kurang lebih 25 juta lebih sedikit misalnya gitu. Kita alokasikan semuanya buat beli barang, tapi kita nggak punya operasional buat produksi. Kita nggak punya uang buat bayar listrik, nggak punya uang buat bayar airnya, nggak punya uang buat bayar karyawan. Nanti tidak bisa berproduksi walaupun alat modal semua sudah siap begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi perlu bijak mengalokasikan mana anggaran untuk membeli alat modal, mana anggaran untuk modal operasional, seperti itu. Nah, yang kedua, selain penganggaran tadi, kita sudah membuat penganggaran, kemudian cara mendapatkan pendanaannya seperti apa? Nah, ini macam-macam. Misalnya, alhamdulillah ustadz-ustadzah di sini semua sudah mendapatkan hadiah tambahan modal OPOP, gitu ya. Nah, selebihnya ketika nanti perlu di scale up lagi, mungkin butuh modal yang jauh lebih besar lagi. Macam-macam yang bisa digunakan caranya, bisa dengan mencari investor sehingga nanti ada perjanjian bagi hasil dengan investor, atau bisa juga misalnya mengakses pinjaman perbankan, misalnya perbankan syariah, sehingga sama-sama nanti bisa bagi hasil misalnya gitu. Atau juga bisa juga dari kompetisi bisnis lain di luar dari OPOP dan di luar dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Misalnya ada kompetisi bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Banyak sekali kesempatan-kesempatannya sebetulnya. Nah, kuncinya untuk mendapatkan pendanaan ini ada di pertama,
kita harus terus-terusan mencari informasi, jangan lelah mencari informasi, apalagi di zaman sekarang ada media sosial, ada internet, gitu ya. Jadi ada di Facebook, di Instagram, gitu ya, di TikTok, itu banyak sekali informasi-informasi pihak-pihak yang mau memberikan bantuan untuk permodalan usaha. Dan yang kedua, kuncinya tentu saja di jaringan atau silaturahmi yang sudah kita bangun. Pastikan menghadirkan kenalan-kenalan yang mungkin beliau-beliau punya modal untuk diinvestasikan di usaha kita. Nah, jadi itu juga perlu dijaga. Nah, poin yang terakhir adalah pencatatan keuangan tadi ya, kembali ke utamanya. Pencatatan keuangan ini harus rapih, dicatat, dituliskan, mau itu di komputer boleh, secara digital ataupun secara tertulis di kertas pun, di buku besar keuangan gitu ya. Beli buku besar, kemudian ditulis nih, uang masuk berapa untuk apa, uang keluar berapa, digunakan untuk apa, lewat siapa, itu semua dicatat. Oke, lanjut. Ya, Yuka. Nah, yang terakhir ya, ini kalau tidak salah ini bagian yang terakhir, ada tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, Ustaz saja di sini dalam menjalankan poin-poin yang tadi, gitu ya, kan tadi ya ada namanya manajemen pemasaran, ada manajemen operasional atau manajemen produksi, gitu ya. Kemudian tadi ada manajemen keuangan, gitu, atau pencatatan keuangan atau akuntansi. Nah, poin-poin ini tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu orang, gitu ya. Makanya kita harus mengatur sumber daya manusia yang kita punya dalam usaha pondok pesantren ini untuk dibagi, gitu ya. Dibagi tugasnya, dibagi fungsinya, dibagi posisinya. Makanya ada yang disebut dengan struktur organisasi dalam usaha pondok pesantren. Alangkah baiknya struktur organisasi untuk usaha ini terpisah dengan struktur pondok pesantren. Di pondok pesantren pasti ada pimpinan pondok pesantren, pak kiainya, gitu ya. Kemudian ada setelah pak kiai ada mungkin kepala sekolahnya atau kepala bagian pendidikan, gitu ya. Nah, kalau bisa bagian usaha dipisah struktur organisasinya, sehingga memang bagian usaha ini fokus mengurusi usaha-usaha di pondok pesantren. Kalau di Darut Tauhid kan sudah ada namanya koperasi pondok pesantren atau Kopontren Darut Tauhid. Itu fokus pasti untuk mengurus segala hal bidang-bidang usaha di pondok pesantren Darut Tauhid. Nah, begitu pula mudah-mudahan bisa ditiru di pesantren ustadz-ustazah semua yang ada di sini. Jadi ada struktur organisasinya, terpisah dengan struktur organisasi pesantren atau di bawah dari struktur organisasi pondok pesantren. Kemudian ada pembagian tugasnya. Siapa yang bertugas sebagai direktur utama, gitu ya. Siapa yang bertugas sebagai direktur operasional, siapa yang bertugas sebagai direktur pemasaran, siapa yang bertugas sebagai direktur keuangan. Nah, masing-masing punya tugas, punya fungsinya masing-masing. Nah, yang terakhir, setelah kita membagi tugas, kita harus menempatkan orang-orang yang tepat. Menempatkan orang-orang yang tepat, yang memang punya kompetensi atau punya keahlian dan punya punya kecocokan untuk bekerja bersama-sama, gitu. Ada poin merekrut karyawan atau menempatkan orang-orang di posisi-posisi yang sudah dialokasikan tadi. Nah, orang-orangnya ini memang orang-orang yang tadi, yang tentunya punya tujuan yang sama ya. Tujuan yang samanya apa? Tujuan yang samanya mendukung kemandirian ekonomi pondok pesantren dengan usaha yang dilaksanakan. Nah, selanjutnya penempatan posisinya sesuai dengan keahliannya. Ada yang background sekolah atau background kuliahnya akuntansi atau ekonomi, mungkin cocok di direktur keuangan. Ada yang background pendidikannya ilmu komunikasi, mungkin cocoknya di pemasaran dan lain sebagainya. Nah, setelah nanti menempatkan orang-orang yang tepat, melibatkan teman-teman para ustadz-ustazah yang lain di pondok pesantren, memberikan posisi yang tepat untuk meningkatkan kapasitasnya, karena kita tadi usaha kita ingin kita scale up, tentunya kita perlu meningkatkan kompetensi atau meningkatkan kemampuan dari tim kita semua, termasuk mungkin ustadz-ustazah di sini yang misalnya menjadi pimpinan usahanya, gitu ya. Itu semuanya harus tidak boleh berhenti belajar untuk terus meningkatkan kemampuan. Banyak, saya yakin, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh
di luar dari dinas juga banyak, kemudian dari kopontren yang sekarang jadi tempat magang juga pasti banyak pelatihan perkoperasian, pelatihan manajemen usaha, pelatihan manajemen keuangan. Nah, kalau memang belum bisa melaksanakan sendiri pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari tim kerjanya, bisa juga dengan cara ikut serta atau mendaftarkan diri atau menawarkan diri untuk mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mungkin sudah terbiasa melaksanakan pelatihan-pelatihan karyawan atau pelatihan-pelatihan tim kerja. Begitu, Kang Teteh, tadi juga sudah diingatkan oleh Ustadz Nizar, waktu kita tinggal 15 menit atau kurang lebih 10 menitan lagi gitu ya. Mari kita diskusi. Mangga saya kembalikan dulu ke Ustadz Nizar untuk kita diskusi di 10 menit terakhirnya. Iya, alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Adi Satya, luar biasa ya dengan materi yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, ada mungkin sekitar 10 menit terakhir kita akan buka diskusi. Silakan yang bentar ya. Silakan yang mau bertanya langsung lain saja di sini. Waalaikumsalam. Dari Najim Mubarak, Pak Bentuk Pesantren. Najim Mubarak. Oke, ya Najim Mubarak. Yang selanjutnya ada Ibu Sri Rahayu ya. Oke, silakan Bapak disampaikan. Ya. Terima kasih kesempatannya. Saya mau menanyakan beberapa hal. Yang pertama, bagaimana caranya untuk mengatur biaya operasional sekaligus biaya gaji dalam putaran modal, Pak? Ya, jadi usaha kami di sini itu perdagangan bebas ya, perdagangan umum, bentuknya itu MAP. Ya, kita semua dari supplier ya, yang kerjasama dengan kami, yang mendatangkan kami, kemudian menaruh barang-barangnya. Nah, tapi kita juga sedikit agak bingung ya dengan biaya operasional, kemudian biaya gaji dalam putaran modalnya itu. Karena setiap minggunya ada 2 mingguan, ada sampai mingguan gitu ya, supaya itu menagih barang-barang tersebut. Ya, itu saja yang mau ditanyakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin langsung saja mungkin Pak. Gimana Ustadz Nizar? Langsung dijawab? Mau langsung saja mungkin satu-satu atau mau ditampung dulu Pak? Enak. Ditampung dulu aja kalau ada 1 atau 2 pertanyaan lagi biar boleh sekalian di akhir. Yang selanjutnya dari Ibu Sri Rahayu, kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu dari Pondok Pesantren Miftahul Mukalimat, Babakan Ciwaringin Cirebon. Saya membuka usaha itu berawalnya dari online sebenarnya. Terus alhamdulillah sekarang ada toko online juga, dan kemudian yang jadi pertanyaan itu alhamdulillah kami itu sudah mempunyai kurang lebih 200 reseller di seluruh Indonesia. Karena perdagangan umum kami itu membuka perdagangan umum, tapi untuk online khususnya kami itu atasan santri. Nah, kemudian karena kami sudah membuka online duluan, dan akhirnya kami mencoba istilahnya nyemplung ke marketplace ya Pak, khususnya awalnya Shopee. Nah itu di marketplace itu ya Allah perang-perangan harga, sekiranya yang untung 1.000 juga diambil kayak gitu untuk seller itu. Nah untuk kami yang modalnya sedikit, apakah kita ikut perang-perangan harga atau kita tetap harga yang konsisten tapi dengan penjualan sedikit? Nah begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin masih ada satu lagi. Ada Pak, dari saya Pak. Taufik. Saya Pak. Halo, Assalamualaikum. Taufik. Saya Pak Maripatul Ulum. Tadi duluan Bapak Taufik dulu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.
saya ingin bertanya khususnya tentang manajemen keuangan dan akuntansi. Ini memang yang sering kita lalai masalah ini. Untuk pencatatan, adakah misalnya software atau yang berbasis iCloud atau digital yang ini memudahkan kita dalam mencatat keuangan? Karena kan kalau keuangannya tidak dicatat, mungkin kita tidak tahu bahwa usaha kita ini sehat gak secara keuangan. Itu yang perlu saya tahu. Software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk pencatatan secara online, yang ini kita bisa melihat laba rugi itu dalam hitungan detik misalnya. Yang itu mungkin entah itu berbayar atau gratis, tapi harapannya yang bisa gratis mungkin di awal-awal, jadi kita bisa menyimpan data keuangan kita di sistem online itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Taufik. Ya, alhamdulillah Pak Adis sudah ada 3 pertanyaan di sini. Yang tadi yang pertama ada dari Bapak Najih ya, tentang pembagian atau cara menulis pencatatan biaya operasional, gaji dan lain sebagainya. Ya mungkin itu tadi ada Ustadz Aib juga kasih kesempatan aja 1 kali terakhir. Udah dari tadi juga semangat nih Ustadz Aib. Pertanyaan terakhir. Silakan Ustadz Aib, kami persilakan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Aib Syarifudin dari Pondok Pesantren Marifatul Ulum dari Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Bidang usaha kami itu adalah bidang pomade atau minyak rambut. Nah, saya akan menanyakan ya, bagaimana cara menerapkan sistem penjualan selain dari konsinyasi. Kan selama ini kami melaksanakan sistemnya itu dengan konsinyasi, tapi bagaimana agar cara sistem konsinyasi itu agar lebih aman gitu ya. Seperti itu aja untuk pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan ya Adi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi satu persatu ya. Pertama tadi dari Ustadz siapa untuk yang menghitung biaya operasional? Ya, dari Bapak Najib. Ustadz Najib, siapa? Ustadz Najib. Najib Mubarok. Najib Mubarok ya. Ya, tadi usahanya itu ini ya apa? Minimarket ya? Ya, Ustadz ya? Benar. Ya, minimarket ya. Nah, sebetulnya untuk menghitung biaya operasional, kalau pengalaman saya dalam menjalankan usaha, saya juga ada beberapa usaha, itu biasanya untuk menghitung biaya operasional itu sebetulnya alangkah jauh lebih baik gitu ya, ketika kita bisa memperkirakan gitu ya, memperkirakan dari awal berapa harga jual atau harga atau margin dari produk yang kita jual. Kemudian yang kedua berapa harga bahan bakunya gitu ya. Kemudian yang ketiga ya selisih yang ingin kita harapkan kita dapatkan itu adalah alokasi untuk menghitung biaya operasional. Jadi rumus umumnya sebetulnya misalnya karena minimarket ya, karena minimarket kan pasti barangnya menerima dari grosir ya, berarti ya. Ya. Barang menerima dari grosir, kemudian kita menaikkan harganya untuk mendapatkan margin, begitu ya rumusnya, begitu. Nah, tapi kan juga kalau minimarket, kalau harga kita terlalu tinggi dibandingkan harga toko sebelah, gitu ya, otomatis orang juga akan pindah ke toko sebelah, begitu kan ya, Pak ya? Ya. Jadi ya, walaupun cuma 200 perak gitu ya, Pak Naji ya. Jadi ya, memang betul. Kuncinya memang kalau untuk jualan barang yang memang kita ngambil dari orang lain ini kuncinya sebetulnya kita mendapatkan keuntungan besar kalau memang biaya operasional kita bisa kita tekan gitu. Jadi betul pertanyaannya jadinya bagaimana cara membuat hitung-hitungan biaya operasionalnya. Jadi saran saya dimulai dari menghitung dulu margin keuntungannya berapa, kemudian biaya bahan baku berapa. Nah, untuk mendapatkan margin yang dituju berarti biaya operasional itu sisanya gitu, alokasi sisanya. Misalnya gini,
anggaplah menjual misalnya apa yang dipasarkan yang paling banyak dan paling laku di minimarketnya apa, Pak Najib? Sembako Pak biasanya Pak. Sembako ya, misalnya sembako. Kita bicara misalnya minyak gitu ya, minyak goreng. Minyak goreng apa namanya, kita punya margin Rp1.000 misalnya per liter gitu ya. Misalnya kita punya Rp1.000 per liter, ingin punya margin Rp1.000, kemudian kita punya, anggaplah komoditasnya semuanya minyak goreng saja ya, kita ingin punya margin 1.000, kita dapat harga dari grosir misalnya 10.000 gitu ya, kemudian kita bisa jual 12.000 di harga pasaran di umum. Nah berarti kan kita punya alokasi Rp1.000 untuk menghitung biaya operasional. Nah Rp1.000 ini dikalikan faktor pengali jumlah barang yang ada di minimarket kita. Nah, itulah yang kita alokasikan buat operasional. Operasional dalam hal ini operasional biaya bayar karyawan, biaya listrik, biaya apa namanya, sewa bangunan kalau memang sewa. Jadi dalam Rp1.000 ini harus masuk elemen-elemen operasional yang menjadi apa namanya, biaya rutin begitu. Jadi tergantung targetnya, tapi kalau misalnya target marginnya kita bisa diperkecil, nah mungkin alokasi buat operasional lebih besar. Jadi yang sering kadang kita lupakan itu, kita keburu ngitung untungnya, padahal kita nggak ngitung nih biaya operasionalnya berapa gitu ya. Jadi kita suka tiba-tiba kok kayaknya untung, tapi kok uangnya habis gitu ya. Habis kemana uangnya gitu ya. Nah ternyata kita nggak sadar nih. Misalnya barang-barang di minimarket kita sebetulnya butuh AC nggak? Kalau ternyata nggak butuh AC, bisa jadi nggak perlu AC, misalnya begitu ya. Betul. Karena AC juga apa namanya, meningkatkan biaya operasional tentunya. Ada listrik, ada biaya AC-nya, belum lagi biaya servisnya, gitu ya. Jadi memang itu perlu kita perhitungkan. Jadi rumus besarnya harga bahan baku gitu ya, maaf, harga keuntungan, harga jual dikurangi margin yang diharapkan, dikurangi harga bahan baku, itulah biaya operasional yang bisa kita alokasikan untuk produk yang kita jual. Gitu. Lagi harga jual dikurangi harga yang diharapkan. Harga jual kita gitu ya, harga jual ke konsumen kita gitu ya, dikurangi dengan margin yang kita harapkan, kemudian dikurangi dengan harga kita beli di grosir. Nah, nilai pengurangan itu adalah alokasi untuk biaya operasional kita dari seluruh produk yang kita mau jual. Misalnya tadi, anggaplah satu produk aja ya, tokonya anggaplah berjualan minyak goreng saja, misalnya gitu, dalam setiap liter kita dapat dari supplier 9.500 gitu ya. Kita jual ke konsumen 11.000. Misalnya kita ingin dapat keuntungan bersih 1.000 nih, maka kita punya alokasi Rp500 untuk biaya operasional kita. Nah, Rp500 ini kita perlu hitung berapa liter minyak yang kita bisa jual dalam 1 bulan. Misalnya 1.000 liter. Berarti 500.000 kali 1.000. Berarti kan 500.000 kita bisa alokasikan buat operasional. Kalau lebih dari itu berarti kita akan mengurangi margin kita, begitu. Alokasi 500.000 itu kita harus bagi lagi nanti, mana yang buat listrik, mana buat pegawai gitu ya, mana buat kebersihan, mana buat kalau memang pakai security gitu ya, mana buat security, mana buat sewa kontrakan atau sewa tempat dan seperti itu. Oke. Begitu Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Najib ya. Sebetulnya ada satu lagi sih Pak, yang penasaran gitu. Ya boleh, enggak silakan. Ya, nanti kita lihat. Ya, ini kan kita kan mau juga mendirikan koperasi ya, koperasi termasuk simpan pinjam gitu. Nah, ini juga cara menghitung yang semacam itunya apakah sama atau beda, Pak? Nah, kalau nanti ada koperasi itu sebetulnya nanti akan lebih banyak koperasi simpan pinjam, apalagi itu lebih banyak nanti diskusi mungkin dengan Kopontren Darut Tauhid ya. Nanti ada di sesi ini nanti ada dengan pengurus Kopontren ya, Ustadz Nizar ya. Di sesi hari-hari berikutnya ya. Nah, nanti lebih banyak diskusi dengan Darut Tauhid, Ustadz Najib. Lebih banyak akan detail nanti dijawab di sana. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang dari Ustazah Sri Rahayu ya. Tentang perang harga nih, gitu ya.
perang harga, kira-kira gimana, kita harus masuk ke perang harga atau enggak gitu ya. Saran saya jangan masuk ke perang harga. Sebagai ya kita pelaku perintis usaha gitu ya, bukan pabrikan besar, bukan pengusaha yang modalnya tidak habis-habis. Jangan masuk ke perang harga gitu. Perang harga itu boleh dilakukan pertama kalau memang kita punya produksi massal, yang kedua kita memang bukan jualan produk tapi kita mau mengakuisisi konsumen. Maksudnya gimana? Maksudnya misal gitu ya, kita sebagai pengusaha mau menggantikan produk misalnya Pepsodent gitu ya. Misalnya kan orang umumnya beli sikat gigi Pepsodent. Kalau kita mau mengambil pasar gitu ya, atau mau mengambil pasar, kita harus menjual produk yang sama dengan harga yang jauh lebih murah. Kita bisa mengambil pasar. Tapi kalau kita pondok pesantren, kita Ustadz Sunda di sini kan bisnisnya bukan untuk mengambil pasar yang besar, tapi kita punya istilahnya kalau dalam strategi marketing itu ada nanti mengenal ada istilah STP gitu ya. STP ini singkatan ya. Intinya kita harus itu segmen. Jadi kita harus menentukan nih segmen pasar kita tuh siapa dari produk yang mau kita jual. Jadi harus segmen yang jelas ya. Segmennya apakah tadi misalnya jualan atasan santri. Udah jelas kan kita targetnya santri. Santri juga mungkin segmented lagi nih. Kita mau lebih kerucutkan lagi, santrinya santri putri gitu ya, santri perempuan. Kita jualan pakaian gitu ya untuk gamis gitu ya atau hijab gitu ya. Dengan model yang syar'i, dengan model yang memenuhi ketentuan pondok pesantren. Ya, kan jelas beda tuh dengan hijab-hijab yang dijual di luar kan. Bisa jadi hijab yang di luar mah tidak mementingkan 100% syar'inya, misalnya lebih fokus kepada desainnya. Tapi kalau di pesantren kan tidak semua hijab bisa masuk ke pesantren kan? Iya, betul. Ada aturan-aturannya lah di pondok pesantren. Jadi kita harus punya segmen konsumen yang tepat gitu ya. Itu salah satunya dalam menentukan. Jadi jangan masuk ke perang harga kecuali kita mau mengambil alih pasar gitu. Jadi kita ini cukup berjualan atau cukup berusaha atau memasarkan produk di target yang sudah kita tentukan dari awal begitu. Saran saya tidak masuk ke sana. Yang selanjutnya, terima kasih. Ya, yang selanjutnya dari Ustadz Taufik tadi ya. Ustadz Taufik bertanya tentang untuk manajemen keuangan, ada nggak software atau aplikasi online-nya? Ada, Ustadz Taufik, banyak sekali, bahkan setahu saya banyak sekali, bahkan juga banyak juga aplikasi-aplikasi pencatatan keuangan yang mungkin sudah diciptakan juga oleh kopontren-kopontren yang jadi role model. Saya yakin ada juga yang sudah bekerja sama dengan kopontren-kopontren gitu ya. Kayak di Darut Tauhid pasti kan sudah pakai aplikasi ya, Ustadz Nizar ya, pencatatan keuangan ya. Sudah. Nah itu banyak sekali, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Nanti bisa salah satunya ditanya kepada pondok pesantren yang menjadi role model. Karena tidak mungkin, saya yakin Darut Tauhid yang mungkin jumlah transaksinya dalam sebulan sudah hitungan MM-an gitu ya, tidak mungkin dicatat di buku ya, Ustadz Nizar ya? Iya. Itu pasti sudah dicatat secara online dan dalam aplikasi yang rapih gitu ya. Nanti bisa, pasti sudah banyak sekali sih. Kalau untuk personal mah banyak juga ya di Play Store gitu ya, atau di App Store itu banyak sekali. Tapi kalau untuk usaha itu di kopontren role model saya yakin bisa memberikan contoh nanti baik itu dalam Excel ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Oke. Nah yang terakhir tadi dari Ustadz Aib ya. Yang terakhir ya, dari Ustadz Aib tadi pertanyaannya boleh diulang Ustadz Aib, apa tadi inti pertanyaannya? Inti pertanyaannya bagaimana cara menerapkan sistem penjualan? Karena kami konsinyasi ya. Iya betul. Oke. Nah Ustadz Aib, karena memang ini unik ya bisnisnya, minyak rambut ya, berjualan minyak rambut gitu ya.
salah satu hal yang mungkin bisa dicoba selain mungkin konsinyasi, kan berarti kan Ustadz Aib nitip ya di tukang-tukang cukur gitu kali ya konsepnya ya, yang sekarang terjadi ya, nitip di tukang-tukang cukur, dipangkas rambut, kemudian nanti kalau kalau terjual Ustadz Aib ambil uangnya gitu kan ya. Betul sekali. Oke, salah satu hal yang mungkin bisa dijadikan alternatif untuk penjualan di kondisi pandemi begini gitu ya, bagi Ustadz Ustazah itu yang ada yang sedang tren, salah satunya adalah endorsement atau endorse gitu ya kepada orang-orang penting yang memang punya pengaruh. Itu salah satu hal yang mungkin bisa dicoba oleh Ustadz Aib, tapi karena memang kita tahulah apa namanya, kita tahu bahwa di pondok pesantren mungkin tidak modal untuk endorsement yang ke artis atau influencer. Nah, bisa juga cari endorsement yang gratis gitu ya, yang Pak Gubernur atau Pak Wagub begitu ya. Coba berikan endorsement, kemudian untuk produk-produk yang jadi gini, di kalangan anak muda hari ini itu produk itu lagi ngetren semakin terbatas dan semakin susah didapatkan, itu semakin dicari Ustadz Aib. Jadi coba buat coba buat mungkin usulan saya supaya cepat habis, salah satunya selain endorsement adalah misalnya buat pomade edisi limited gitu ya, misalnya limited ada di covernya ada kaligrafinya, atau di covernya ada apa gitu ya, atau ada memang cuma dibuat 100 piece gitu ya. Nah itu biasanya hal-hal yang dibuat limited begitu, dibuat terbatas, itu lebih cepat penjualannya kalau memang strategi pemasarannya lewat endorsement ataupun lewat pemasaran yang tepat, itu lebih cepat habis, dan jadinya Ustadz Aib tidak perlu bikin stok banyak-banyak gitu kan, karena jual habis gitu kan, gitu. Itu salah satu contoh yang bisa dicoba ya, karena dalam usaha atau bisnis ini semua hal selama halal insya Allah boleh dicoba, begitu prinsipnya. Oke, siap, terima kasih. Ya, sami-sami Ustadz Aib. Mungkin langsung di closing statement aja Pak untuk penutup. Siap, Ustadz Nizar. Ya, terakhir para Ustadz Ustazah semua, terima kasih banyak sudah mengikuti diskusi ini. Ya, ini hanya pengantar ya untuk selama pelatihan dan magang OPOP ini. Di materi hari pertama, saya tadi menyampaikan tentang manajemen secara umum. Semuanya disampaikan satu persatu, tapi mudah-mudahan tetap bisa diambil pelajarannya, ilmunya bisa saling berbagi. Dari saya, silahkan banyak diskusi dengan pesantren-pesantren tempat magang, karena pesantren-pesantren tempat magang ini adalah contoh nyata gitu bahwa pondok pesantren bisa mandiri, bisa menjadi bahkan bisa menjadi pusat ekonomi di wilayahnya masing-masing gitu ya. Darut Tauhid di Bandung menjadi contoh bagaimana pondok pesantren, bagaimana pesan dakwah keislaman itu bisa disampaikan tidak hanya lewat tausiah-tausiah dan ceramah-ceramah, tapi juga lewat pesan-pesannya gitu ya. Kalau Akang Teteh semua bisa berkesempatan hadir ke Bandung dan ke Geger Kalong gitu, ke Darut Tauhid, itu kalau kita belanja ke supermarketnya atau belanja di sekitar Darut Tauhid itu suasananya tuh menyejukkan gitu ya. Suasana keislaman itu tidak hanya muncul di masjidnya, tapi di sekitar pesantrennya pun sangat suasana keislaman itu sangat terasa begitu. Tapi tidak disampaikan secara frontal, tapi memang orang-orangnya di sana ramah, bisnis-bisnisnya juga dilakukan dengan cara-cara yang baik gitu ya, seperti itu. Jadi mangga, ini kesempatan untuk belajar banyak dari pesantren-pesantren terbaik di Jawa Barat, dan jangan sampai putus komunikasi di antara para peserta dan juga pesantren role model, karena ini bagian dari yang paling penting dari OPOP ini adalah bersinergi, berkolaborasi, dan menjaga silaturahmi dengan pondok pesantren lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Nanti 4 orang yang terakhir tadi nanya juga, nanti jangan lupa kirimin nomor HP-nya ke Teh Yuke. 4 orang yang bertanya juga saya tambahin pulsanya 50.000 ya. Mudah-mudahan bisa membantu kuota. Ya, oke, siap. Jazakallahu khairan kasiran semuanya. Halo. Ya, oke. Makasih banyak semuanya. Iya, gimana? Tadi sebentar.
Ya, silahkan Pak Ustadz. Itu antar kami antar peserta ini nggak ini belum pegang nomor HP. Oh ya, nanti itu bisa minta nomornya ke Teh Yuke ya, kayaknya dari dinas Pak Ustadz. Saling bertukar nomor kontak ya. Oke, siap. Makasih banyak Ustadz semua. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf, silakan kembali ke ruang utama, tidak meninggalkan Zoom ya. Silakan live di mic-nya. Kang Nizar, boleh mungkin foto dulu dengan narasumber juga, dengan Kang Adi. Oh iya, Kang Adi sudah. Jadi waktu 5 detik kita, 4 dulu, 2, biji. Recording in progress. Closing statement dari acara kesempatan di sore hari ini, terutama untuk teman-teman Bapak Ibu yang berada di kelas C, bahwa pertama mohon berkenan untuk dilengkapi atau diisi form absensinya ataupun presensinya. Satu. Dan kedua, jangan lupa Bapak dan Ibu sekalian untuk berkenan mengisi lembar kerja jawabannya atau lembar jawaban kerjanya, LJK-nya ya. Silakan yang sudah di-share di grup masing-masing ataupun di grup OPOP umumnya Bapak dan Ibu sekalian. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, kita besok berjumpa pada pukul 07.15. Kembali siap-siap untuk break to room. Dan pastikan Bapak dan Ibu sekalian, kita menyimak materi dengan lebih luar biasa lagi, lebih semangat dan lebih antusias. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada yang mau disampaikan lagi? Izin dari Bapak Ibu dari dinas atau Balakom? Udah kan? Belum kita akhir. Mau keluar, jangan. Info aja besok jangan pada telat ya. Oke. Besok jangan pada telat ya Bapak dan Ibu sekalian. Biar tidak mengubah jadwal ya, biar nggak ngaret. Nah, Masya Allah, biar tidak ngaret ya. Siap Pak Reka, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak ada informasi lagi tambahan, kita sama-sama akhiri sesi pada hari pertama ini dengan sama-sama melafazkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar bersama-sama, istighfar. Astagfirullah. Dan kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Sampai jumpa di besok hari. Tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.